warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Sri Amalia dengan NIM H0523301 kelas PGSDC angkatan 2023. Di sini saya akan membahas tentang media pembelajaran. Nah, jadi apa itu media pembelajaran? Nah, dari kata media berasal dari bahasa Latin medius yang secara harfiah berarti tengah, perantara atau pengantar. Nah, sedangkan dalam bahasa Arab, media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Menurut Garland dan Eli pada tahun 1971 mengatakan bahwa media apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan atau sikap. Nah, jadi media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi dalam proses belajar mengajar sehingga dapat merangsang perhatian dan minat siswa dalam belajar. Nah, dalam pembelajaran, alat atau media pembelajaran jelas diperlukan sebab alat atau media pembelajaran ini memiliki peran yang besar dan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan pendidikan yang diinginkan. Nah, adapun beberapa tujuan media pembelajaran. Yang pertama adalah kegunaan media pembelajaran dalam proses belajar mengajar. Di antaranya, media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan supaya tidak terlalu verbalitas. Yang kedua, media pembelajaran dapat membatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Misalnya, objek yang terlalu besar bisa digantikan dengan realita, gambar, film, bingkai, film, atau model. Yang ketiga adalah dengan menggunakan media pembelajaran secara tepat dan bervariasi dapat diatasi sikap pasif anak didik. Dengan demikian, apabila pembelajaran memanfaatkan lingkungan sebagai alat atau media pembelajaran dalam proses belajar mengajar, maka peserta didik akan memiliki pemahaman yang bagus tentang materi yang didapatkan, sehingga besar kemungkinan dengan memperhatikan alat atau media pengajaran itu, tujuan pembelajaran akan tercapai dengan efektif dan efisien. Selanjutnya adalah fungsi dan manfaat media pembelajaran. Nah, fungsi media pembelajaran ada 4. Yang pertama adalah fungsi atensi media visual, yang kedua fungsi afektif media visual, yang ketiga fungsi kognitif media visual, dan yang keempat fungsi kompensatoris. Nah, fungsi atensi media visual merupakan inti, yaitu menarik dan mengarahkan perhatian siswa untuk berkonsentrasi kepada isi pelajaran yang berkaitan dengan makna visual yang disampaikan atau menyertai teks materi pelajaran. Yang kedua, fungsi afektif media visual dapat terlihat dari tingkat kenikmatan siswa ketika belajar atau membaca teks yang bergambar. Gambar atau lambang visual dapat mengunggah emosi dan sikap siswa, misalnya informasi yang menyangkut masalah sosial atau ras. Yang ketiga, fungsi kognitif. Fungsi kognitif media visual terlihat dari temuan-temuan penelitian yang mengungkapkan bahwa lambang visual atau gambar memperlancar pencapaian tujuan untuk memahami dan mengingat informasi atau pesan yang terkandung dalam gambar. Yang terakhir, fungsi kompensatoris. Media pembelajaran terlihat dari hasil penelitian bahwa media visual yang memberikan konteks untuk memahami teks membantu siswa yang lemah dalam membaca untuk mengorganisasikan informasi dalam teks dan mengingatnya kembali. Dengan kata lain, media pembelajaran berfungsi untuk mengakomodasikan siswa yang lemah dan lambat menerima dan memahami isi pelajaran yang disajikan dengan teks atau disajikan secara verbal. Selanjutnya adalah
disimpulkan beberapa manfaat praktis dari penggunaan media pembelajaran di dalam proses belajar mengajar. Yang pertama adalah media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses dan hasil belajar. Yang kedua, media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar, interaksi yang lebih langsung antara siswa dan lingkungannya, dan kemungkinan siswa untuk belajar sendiri-sendiri sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Yang ketiga adalah media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu. Selanjutnya adalah pengenalan media pembelajaran. Berdasarkan perkembangan teknologi, media pembelajaran dapat dikelompokkan ke dalam 4 kelompok, yaitu yang pertama media hasil teknologi cetak, yang kedua media hasil teknologi audiovisual, yang ketiga media hasil teknologi yang berdasarkan komputer, dan yang keempat media hasil gabungan teknologi cetak dan komputer. Nah, teknologi cetak adalah cara untuk menghasilkan atau menyampaikan materi seperti buku dan materi visual statis terutama melalui proses pencetakan mekanis atau fotografis. Yang kedua, teknologi audio visual. Cara menghasilkan atau menyampaikan materi dengan menggunakan masing-masing mekanis dan elektronik untuk menyajikan pesan-pesan audio dan visual. Pengajaran melalui audiovisual jelas bercirikan pemakaian perangkat keras selama proses belajar seperti mesin, proyektor film, tape recorder, dan proyektor visual yang lebar. Yang ketiga, teknologi berbasis komputer merupakan cara menghasilkan atau menyampaikan materi dengan menggunakan sumber-sumber yang berbasis mikroproses. Perbedaan antara media yang dihasilkan dari dua teknologi lainnya adalah karena informasi atau materi yang disimpan dalam bentuk digital, bukan dalam bentuk cetakan atau visual. Yang terakhir, teknologi gabungan adalah cara untuk menghasilkan dan menyampaikan materi yang menggabungkan pemakaian beberapa bentuk media yang dikendalikan oleh komputer. Selanjutnya adalah jenis klasifikasi media pembelajaran. Menurut Ahmad Susilo dalam modul PKT nomor 5 tentang media dan sumber belajar era digital mengklasifikasikan media berdasarkan 3 sudut pandang, yaitu yang pertama, media berdasarkan keterlibatan indera. Berdasarkan indera yang terlibat, media terbagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama adalah audio seperti kaset, radio atau audio streaming, kompak, disk audio, flash disk, DVD, dan audio digital. Yang kedua, visual seperti handout, modul, buku, lembar kerja, majalah dan jurnal, poster, gambar, grafik, diagram, dan bagan. Yang ketiga, audiovisual seperti televisi, film, dan video. Yang keempat, multimedia interaktif terbagi menjadi 4, yaitu media pengelola teks, yang kedua media pengelola gambar, yang ketiga media pengelola animasi, yang terakhir media pengelola suara. Yang kedua adalah media berdasarkan cara kerja. Berdasarkan cara kerjanya, media pembelajaran terbagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama adalah media pembelajaran yang tidak diproyeksikan, yaitu media yang tidak memerlukan perangkat proyektor untuk memproyeksikan isi di dalamnya, sehingga siswa bisa langsung menggunakannya. Contohnya foto, diagram, dan model. Yang kedua adalah media pembelajaran yang diproyeksikan, yaitu media yang memerlukan perangkat proyektor agar siswa dapat langsung memanfaatkannya. Contoh, slide, film strips. Yang ketiga adalah media pembelajaran audio. Adalah media belajar berupa sinyal audio yang direkam dalam suatu media rekam. Untuk menggunakan dibutuhkan player media rekam, contoh kaset, CD, atau flash disk.
Yang keempat adalah media pelajaran video. Media belajar yang memerlukan alat putar dalam bentuk video tabel layar, FGD player, dan DVD player. Yang kelima adalah media komputer, merupakan berbagai jenis media belajar non-cetak yang membutuhkan komputer untuk menayangkannya. Contoh, komputer mediated instruction. Yang ketiga adalah media menurut ukuran jumlah audiensi, sedangkan menurut ukuran audiensi media terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama adalah media untuk audiensi besar, contohnya televisi. Yang kedua, media untuk audiensi kecil, yaitu sejumlah kapasitas yang tersedia dalam satu ruangan seperti film suara. Yang ketiga adalah media untuk individu, contohnya media cetak. Selanjutnya adalah contoh-contoh dan pemilihan media pembelajaran. Media pembelajaran adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan materi pelajaran dan meningkatkan interaksi antara guru dan siswa. Berikut adalah contoh-contoh media pembelajaran serta tips untuk memilih media yang tepat. Jenis-jenis media pembelajaran. Yang pertama adalah media audio, contohnya radio. Kegunaannya adalah meningkatkan pemahaman melalui pendengaran. Yang kedua, media visual, contohnya gambar, grafik, diagram. Kegunaannya adalah membantu siswa memahami konsep melalui visualisasi. Yang ketiga adalah media audiovisual, contohnya video. Kegunaannya adalah menggabungkan elemen audio dan visual untuk pengalaman belajar yang lebih kaya. Yang keempat, media interaktif, contohnya software pembelajaran, platform edukasi online. Kegunaannya adalah mendorong keterlibatan aktif siswa dalam proses belajar. Selanjutnya adalah pemilihan media pembelajaran. Yang pertama adalah mengapa perlu pemilihan media. Karena sebagai salah satu komponen sistem pembelajaran, media hendaknya merupakan bagian integral dan harus sesuai dengan proses pembelajaran secara menyeluruh. Ujung akhir pemilihan media pembelajaran adalah penggunaan media tersebut dalam pembelajaran, sehingga memungkinkan siswa dapat berinteraksi dengan media yang kita pilih. Yang kedua adalah pendekatan pemilihan media pembelajaran. Menurut Anderson, pada tahun 1976 mengemukakan 2 pendekatan dalam pemilihan media pembelajaran, yaitu pemilihan tertutup dan pemilihan terbuka. Pemilihan tertutup terjadi apabila alternatif media telah ditentukan Dinas Pendidikan, sehingga mau tidak mau jenis media itulah yang harus dipakai. Kalaupun kita memilih pemilihan lebih banyak ke arah pemilihan topik atau pokok bahasa mana yang cocok untuk dimediakan pada jenis media tertentu. Sedangkan pemilihan terbuka merupakan kebalikan dari pemilihan tertutup. Kita masih bebas memilih jenis media apa saja yang sesuai dengan kebutuhan kita. Alternatif media masih terbuka luas. Proses pemilihan terbuka sifatnya luas karena benar-benar kita sesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi yang ada. Yang ketiga adalah kriteria pemilihan media pembelajaran. Nah, ada sejumlah pertimbangan dalam memilih media pembelajaran yang tepat. Untuk lebih mudah mengingatnya, pertimbangan tersebut dapat kita rumuskan dalam satu kata action, yaitu akronim dari Access, Cost, Teknologi, Interactivity, Organization, dan Novelty. Selanjutnya adalah di sini saya akan membahas sedikit tentang media visual. Media visual adalah salah satu alat atau sumber belajar yang di dalamnya berisikan pesan, informasi khususnya materi pelajaran yang disajikan secara menarik dan kreatif dan diterapkan dengan menggunakan indera penglihatan. Jadi media visual ini tidak dapat digunakan untuk umum, lebih tepatnya media yang tidak dapat digunakan oleh para tunanetra, karena media ini hanya dapat digunakan dengan indera penglihatan saja. Selanjutnya adalah kekurangan dan kelebihan dari media visual. Kelebihannya adalah yang pertama adalah dapat dianalisis lebih mudah. Selain itu, media visual juga dapat mempermudah peserta didik dalam memahami materi dan juga membuat peserta didik untuk berpikir lebih kritis, dan juga materi yang disajikan dengan menggunakan visual akan lebih diingat oleh peserta didik.
Yang kedua adalah dapat mengatasi keterbatasan pengetahuan yang dimiliki oleh peserta didik. Yang ketiga adalah dapat membangkitkan keinginan dan minat baru untuk belajar. Nah, sedangkan kekurangan dari media visual, yang pertama adalah kurangnya praktis dalam penggunaannya. Yang kedua, hanya berupa gambar dan tulisan saja, sehingga media ini tidak dapat diterapkan untuk peserta didik yang berkebutuhan khusus. Salah satunya adalah tunanetra. Media ini tidak dilengkapi dengan suara, jadi kurang menarik. Yang ketiga adalah biaya produksi cukup mahal, karena sebelum menggunakan media ini harus menyetak atau membuat dan mengirimkannya sebelum dapat dinikmati oleh masyarakat. Nah, itulah tadi sedikit pembahasan tentang media pembelajaran. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.